Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Arhamal Amin, kelas A, NIM 236300003. Baik, mungkin saya lanjutkan untuk RPS 9 yang mengenai metode survei lalu lintas. Pada RPS ini akan diuraikan jenis-jenis survei yang diberlakukan, informasi yang dikumpulkan dalam survei, merumuskan formulir survei, tata cara melakukan survei, serta pengelola dan penyajian hasil survei yang dilakukan dalam rangkai perbaiki untuk kerja lalu lintas. Baik, rekayasa lalu lintas, survei lalu lintas. Untuk mendapatkan informasi mengenai kontrakteristik lalu lintas, maka diperlukan untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai prasarana lalu lintas yang bergerak di atasnya, serta perilaku penggunaan. Informasi tersebut dianalisis untuk memperoleh unjuk kerja lalu lintas. Bila unjuk kerja berada di bawah standar pelayanan minimal, selanjutnya diusulkan perubahan geometrik dan atau pengaturan penggunaan ruang jalan. Pada bab ini akan diusulkan jenis-jenis survei yang diperlakukan, informasi yang dikumpulkan dalam survei, merumuskan formulir survei, tata cara melakukan survei, serta pengelolaan dan penyajian hasil survei yang dilakukan dalam rangkai memperbaiki untuk kerja lalu lintas. Survei inventarisasi prasarana jalan merupakan survei untuk mengumpulkan data mengenai dimensi dan geometrik jalan. Terdiri dari antara lain panjang ruas jalan, lebar jalan, jumlah lajur jalan, lebar bahu jalan, lebar median, lebar trotoar, lebar drainase, alinyemen horizontal, alinyemen vertikal, bagian potongan melintang dan menunjukkan bagian berikut. Survei arus lalu lintas. Untuk mendapatkan informasi besaran arus lalu lintas, perlu dilakukan survei untuk mendapatkan data yang representatif mengenai besaran arus lalu lintas. Besaran arus lalu lintas dipengaruhi oleh waktu, musim hujan atau musim kemarau, ataupun musim hari-hari besar keagamaan. Hari pelaksanaan survei, hari pasar, pusat kegiatan perumahan, ataupun pada daerah wisata, dan berbagai faktor lainnya. Jenis kendaraan yang berlaku lalu lintas, klasifikasi kendaraan. Informasi yang dikumpulkan meliputi arus pada ruas, pergerakan di persimpangan, arus lalu lintas, komposisi kendaraan, volume jam puncak atau FJP, lalu lintas harian rata-rata atau LHR. Metode pelaksanaan survei. Ada dua metode yang biasanya digunakan untuk melakukan survei, yaitu survei manual dengan menggunakan tenaga surveyor untuk menghitung arus lalu lintas melalui suatu potongan jalan. Survei ini membutuhkan biaya tenaga kerja yang besar, tapi dapat dilakukan dengan mudah. Permasalahan yang ditemukan dengan survei yang dilakukan secara manual adalah akuratan dari hasil survei yang sangat tergantung pada modifikasi surveyor yang dilakukan survei. Survei mekanis atau elektronis merupakan survei yang dipergunakan untuk peralatan mekanis ataupun elektronis untuk mengukur jumlah kendaraan yang meliputi suatu potong jalan ataupun kawasan di persimpangan. Peralatan survei yang digunakan berupa: yang pertama, tabung pneumatik. Pneumatik merupakan perangkat mekanis mengukur arus lalu lintas dengan menempatkan suatu pipa pneumatik ditempatkan memotong jalan. Pengukuran dilakukan bila roda kendaraan yang menginjak tabung yang kemudian direkam. Load industri, yang merupakan perangkat elektronis yang bekerja atas dasar industri dan mesin mobil pada saat melewati loop.
Lob ditanam di bawah permukaan jalan. Yang ketiga, gelombang inframerah elektronik merupakan perangkat elektronis yang bekerja dengan memancarkan gelombang inframerah ataupun ultrasonik ke kendaraan yang lewat. Dengan metode ini selain besar arus lalu lintas diklasifikasi serta kecepatan lalu lintas. Yang keempat, kamera video yang digunakan untuk mengubah data menjadi terukur dalam prosesor. Dengan metode ini selain besar arus juga dapat diklasifikasi serta kecepatan lalu lintas. Survei manual untuk mendapatkan gambaran besar arus lalu lintas dan seberapa besar pengaruhnya terhadap kapasitas jalan, maka kendaraan diklasifikasikan menjadi beberapa golongan sebagai berikut. Klasifikasi golongan jenis kendaraan. Yang pertama, sepeda motor, skuter. Yang kedua, sedan, jeep, station wagon. Yang ketiga, oplet, Mikrolet. Yang keempat, pick up atau box. Yang kelima, A, bus kecil. 5B, bus besar. 6, mobil truk 2 sumbu. 7A, mobil truk 3 sumbu. 7B, mobil gandengan. 7C, mobil tempelan. 8, kendaraan tidak bermotor. Waktu pelaksanaan survei arus tergantung kepada tujuan pelaksanaan survei. Untuk mendapatkan arus lalu lintas harian pada survei dilakukan sepanjang hari, namun dapat dilakukan penyederhanaan dengan melakukan survei 16 jam sebelum puncak pagi terjadi sampai dengan sesudah puncak sore. Hasil kemudian dikonversikan untuk mendapatkan lalu lintas harian. Untuk wilayah perkotaan biasanya survei dilakukan antara hari Selasa sampai dengan Kamis. Sedangkan hari Jumat memiliki ciri tersendiri karena adanya kegiatan sholat Jumat, dan hari Sabtu sebagai perkantoran libur, dan hari Minggu mempunyai ciri tersendiri yang sangat terpengaruh dengan kegiatan di kawasan dilakukan survei. Survei dengan kamera. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan survei adalah dengan menggunakan kamera video yang digitalisasi untuk kemudian bisa diperoleh informasi mengenai besarnya arus lalu lintas. Kamera ditempatkan di atas jalan diarahkan kepada arus lalu lintas yang diukur besar arusnya. Untuk mendeteksi arus lalu lintas dibentuk virtual loop. Setiap kali loop dilewati, kendaraan akan terdeteksi prosesor video yang dihitung sebagai sebuah kendaraan. Penyajian data arus lalu lintas. Data disesuaikan dengan kebutuhan. Penggunaan data tersebut seperti 15 menit terpadat, volume per jam, jam puncak melakukan saat terjadinya arus puncak dalam satu hari. Biasanya di perkotaan terdapat 2 puncak, yaitu puncak pagi yaitu pada saat berangkat kerja, sekolah, dan puncak sore pada saat pulang kerja. Volume harian merupakan volume selama 24 jam. Volume rata-rata harian biasanya dihitung selama periode survei yang panjangnya 3 atau 4 hari yang kemudian dirata-ratakan. Volume rata-rata harian dalam setahun. Volume mingguan, volume bulanan. Volume yang sifatnya detail, menitan, 15 menitan, merupakan informasi yang diperlukan dalam penetapan waktu pada April, sedangkan volume harian rata-rata dalam setahun dibutuhkan dalam merencanakan jalan. Sedangkan jam puncak digunakan untuk menentukan rasio volume per kapasitas. Mungkin yang terakhir mengenai survei kecepatan atau beberapa faktor yang menunjukkan seberapa cepat benda perpindahan besar, dan vektor ini disebut dengan kelajuan dan dinyatakan dalam satuan meter per detik, m per s atau ms-1, atau kilometer per jam. Ada beberapa jenis kecepatan yang dikumpulkan dalam studi lalu lintas, diantaranya
kecepatan sesaat, kecepatan perjalanan, kecepatan ruang dan waktu. Mungkin sekian dari saya untuk RPS 9 mengenai metode survei lalu lintas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.